Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, masyarakat Lunang, saat ini saya bersama Bapak dari BKSDA Provinsi Sumbar. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa nih? Pak Zulmi, Pak. Pak Zulmi. Ada juga beliau dari BKSDA Pesisir Selatan, Pak Bilma, dan BKSDA Kabupaten Solok, Resort Solok, juga Bapak dari BKSDA Provinsi Sumbar dengan Pak Afdal. Bapak Ibu, saya ingin menggali informasi, meminta semacam penjelasan kepada beliau dari BKSDA sekaitan dengan adanya satwa atau binatang harimau yang saat ini beberapa waktu ini berkeliaran di sekitar Kecamatan Lunang. Nah, dia sudah memakan korban, ada sapi sebanyak 3 ekor, dan ini menjadi keresahan masyarakat. Tentu masyarakat bertanya kepada kami, oleh karena itu saya ingin meminta informasi dari beliau yang mempunyai kewenangan dalam hal masalah binatang atau hewan-hewan yang dilindungi ini. Yang pertama, Pak Zulmi, Ya, Pak. ini kan ada semacam keresahan masyarakat ini. Ya. Pak Camat, bagaimana ini? Kami mau ke ladang, ada harimau. Boleh nggak ini? Harimaunya ini coba kami tembak saja. Begitu kira-kira, Pak. Iya, betul. Nah, ini saya ingin minta penjelasan kepada beliau. Boleh nggak, Pak, kira-kira dilakukan seperti itu? Terutama saya terima kasih dulu Iya, Pak. atas waktu diberikan sama saya, sama Pak Camat. Baiklah, saya menjawab itu. Memang dimanapun konflik yang terjadi, memang situ yang sering terjadi, yang itu sering diungkapkan oleh masyarakat. Karena ini merupakan satwa dilindungi. Kewenangannya ada di penanganan di Balai KSDA Sumatera Barat. Jadi proses untuk penanganan konflik ini merupakan satwa dilindungi. Jadi setiap satwa yang dilindungi itu tidak dibolehkan untuk membunuh, menembak, atau termasuk meracuni. Itu tidak boleh dilakukan. Karena merupakan satwa yang dilindungi. Itu termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Itu ada semua rincian itu. Di pasal 21 ayat 2. Itu ada larangan tuh. Setiap orang dilarang gitu. Jadi itulah pengertiannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu. Setiap orang dilarang untuk melakukan membunuh, menembak atau meracun itu kan, itu tidak dibolehkan gitu. Jadi di dalamnya ada harimau ini juga ya, Pak? Iya, termasuknya. Terus sekarang ini dengan hewan yang berkeliaran ini, harimau di dekat-dekat ladang masyarakat ini, ini kira-kira SOP-nya bagaimana nih, Pak? Langkah-langkahnya agar menjauhkan atau menangkap, ini bagaimana caranya, Pak? Terima kasih, Pak. Sebenarnya gini, untuk penanganan konflik ini kita juga punya SOP dari Balai KSDA Sumbar gitu. Jadi kita kalau dapat laporan dari warga itu akan melaporkan ke nagari atau ke camat, boleh gitu kan, dan camat atau nanti bisa memberikan surat ke kami BKSDA untuk meminta bantuan untuk penanganan konflik satwa. Jadi kami dari Balai KSDA akan turun karena adanya surat dari laporan dari itu. Jadi SOP yang kita lakukan, Pak, kita dengan ada kemunculan satwa ini, terutama harimau ya. Harimau ini kita akan melakukan tahapnya pengusiran dulu atau penghalauan dulu. Pengusirannya dengan cara gimana? Dengan cara mempergunakan bunyi-bunyian. Jadi biasanya kami melakukan ini dengan menggunakan meriam yang terbuat dari bahannya karbit. Gitu. Meriam untuk meledak kan? Iya, meledak. Bukan meriam belina ya? Bukan, Pak. Jadi meriam gunakan ini meriam karbit yang telah kami setiap konflik kami tetap bawa itu. Jadi itu cara-cara pengusiran dengan bunyi-bunyian juga. Jadi masyarakat juga bisa untuk membuat meriam ini dengan menggunakan karbit.
Jadi nanti biasanya kami ajarin masyarakat itu, inilah contohnya Mariam yang kami pergunakan untuk pengusiran. Okay. Jadi masyarakat dan nagari nanti kami sarankan untuk bisa bikin untuk Mariam ini, untuk perlindungan masyarakat. Dengan inilah kita tahap pertama untuk melakukan pengusiran. Okay. Nah, setelah katakanlah meriam ini sudah dibuat, tapi ternyata masih keliaran juga, langkah berikutnya, Pak? Langkah berikutnya kita setelah itu, yang telah dilakukan untuk pengusiran, masih berkeliaran satwa yang ada di situ, kita akan melakukan untuk membuat perangkap. Dengan memasang perangkap itu nanti kita usahakan juga berkoordinasi dengan nagari dan camat setempat, di mana titik-titik yang terjadi itu komplek itu kita lakukan, kita taruh perangkap di sana. Jadi kita buatkan kandang jebak lah gitu kan untuk satwa ini. Ini biasanya kalau perangkapnya itu dikasih umpannya apa, Pak? Yang paling standar, yang paling bagus itu apa umpannya? Untuk umpan yang biasa kita lakukan, ya terutama kan binatang yang hidup, gitu. Binatang yang hidup biasanya kita lakukan dengan kambing ukuran kecil, yang biasanya masih bunyi-bunyi gitu. Jadi itu mengundang satwa itu mendatang dan itu masuk ke perangkap. Disitulah biasanya kita lakukan. Juga ada juga dengan ternak lain, kayak anjing kita pergunakan juga, ada yang kecil yang mengeluarkan suara. Itu tujuan kita tuh biar harimau itu mendekat sehingga dia masuk dalam perangkap jebak kita itu. Jadi sekarang Pak, ini kan sambil menunggu hewan ini masuk ke dalam perangkap, masyarakat kita kan berladang, ada yang panen sawit, mungkin panen karet, dan ke ladang lainnya. Mungkin bagaimana mengurangi kecemasan masyarakat ini agar bisa tetap panen, sekalipun ini kita harus sabar juga dalam kondisi seperti ini. Bagaimana semacam karakter dari harimau ini, Pak, agar masyarakat kita tahu bagaimana bisa menghindari juga misalnya orang yang diserang harimau. Jadi gini Pak Camat, kebetulan ini kita lihat dari lapangan dulu ya. Di lapangan kita sering menemukan satwa ternak masyarakat. Ternak masyarakat itu merupakan suatu pengimbau juga bagi mereka. Jadi kami harap dan kami imbau kepada masyarakat untuk menjauhkan ternak yang ada di ladang-ladang dulu. Dan kita dulu berusaha untuk menjauhi ternak-ternak dari ladang-ladang tersebut, sehingga harimau ini menjauh. Kalau kita masih ternak itu berada di ladang itu jadi incaran mereka juga gitu. Pancingan memancing mereka untuk datang. Sehingga kita harap ternak yang ada itu dijauhkan dari tempat tersebut. Kita bawalah ke tempat yang lebih aman, perkampungan gitu kan. Jadi aktivitas masyarakat kita untuk melakukan kegiatan perekonomian atau panen untuk sawit, kita harap itu jangan sendirian. Minimalnya ada berdua orang. Kalaupun sendirian kondisinya, kita coba juga menggunakan topeng yang kita pakai, topeng seperti anak yang main-mainan itu, kita taruh di belakang kita. Sehingga itu topeng tadi fungsinya apa itu, Pak? Maksudnya topeng di belakang, bukan depan ya? Bukan di depan, di belakang. Itu biasanya harimau ini kan untuk menerkamnya ada dari belakang. Jadi kalau harimau ini dia mau menerkam, harus dari belakang orang. Dari belakang biasanya. Nggak mau di berhadapan langsung menerkam Mbak harimau ini. Tapi kalau kita pasang topeng ini di belakang, otomatis seolah kita melihat dia gitu. Dia ada timbul keraguan untuk menerkam. Ini yang mana depan, mana di belakang ini. Jadi sehingga ada keraguan, sehingga kita terlindung dari itu. Terus selanjutnya Pak, sebaiknya kalau ke ladang masyarakat yang mau manen segala macam, waktunya kapan yang bagus, Pak? Kalau untuk waktu aktivitas satwa harimau ini kan dia nocturnal, aktif di malam hari. Jadi kita usahakan
jangan kita ada berada di malam hari. Jadi kita lakukan pemanen ini kalau bisa itu jam 9 sampai jam 3. Okay. Kita usahakan itu baru berada di kawasan hutan. Tapi kalau posisinya jam 7 masih pagi, itu masih ada aktivitas, dia akan telah kembali dari perburuannya. Mungkin bisa-bisa kita bisa ketemu kalau pagi-pagi terlalu pagi. Tapi kalau sore itu kan jam 3 kita harus juga keluar dari hutan itu, karena dia mulai untuk mencari mangsanya, udah mulai sore, dia mulai mencari aktivitas di hutan lagi. Jadi kita tidak ada lagi jam 3, jam 4, tidak ada lagi kita di lapangan. Kita udah kembali ke, juga ternak kita gitu juga. Jangan ada ternak ada di lapangan lagi sekitar jam gitu, jam 3, jam 4 itu nggak ada lagi ternak yang dikembalikan di hutan gitu. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan dan tentu harapan kita bersama harimaunya tetap sudah cepat ditangkap. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, apa benar ini harimaunya ini Bapak yang lepasin ini? Ya, Mang stigmen Mang itu yang sering dimana kita tangani, sering itu keluar dari masyarakatnya dan juga dengan perangkat-perangkat nagari juga ngomong, ini Pak dilepaskan atau gimana nih Pak? Ada juga menyatakan, Pak, ada nampak di lehernya, Pak, seperti kalung, ada juga seperti itu. Tapi saya ngomong sama itu, ini ada buktinya kan enggak kalung itu gitu kan. Cuma sekedar ngomong nggak bisa gitu kan. Karena orang kan, ini dilepaskan orang BKSDA ini, ada kalungnya. Tapi kalau ada buktinya dengan itu posisinya ada kalung, berarti yang betul dilepaskan. Tapi kalau tidak ada kalung, itu merupakan harimau liar. Harimau liar yang ada di hutan gitu kan. Itu BKSDA Sumbar belum pernah melakukan pelepasan liar di daerah Lunang Selaut ini. Tapi khusus Sumbar, Pak ya. Tapi kalau instansi lain kami belum dapat informasi nih. Apa pernah melepas atau gimana. Tapi Sumbar belum pernah ke Lunang Selaut untuk lepas liar. Yang terakhir mungkin nih Pak. Ini kan sudah kita lakukan upaya-upaya mulai dari pengusiran, pasang kerangkeng. Seandainya nanti ini masuk dalam kerangkeng, kebetulan Bapak lagi tidak berada di sini, apa yang harus kami lakukan? Ya, terutama mungkin terutama mungkin Bapak juga dapat berkoordinasi dengan polsek setempat, mungkin untuk pengamanannya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang kita dapat informasi tidak ada yang mengamankan, ada pemburu liar nanti kan melakukan seperti ini. Karena kandang kita ini pas masuk perangkap itu lebih gampang lagi dibuka. Jadi kalau itu ketahuan oleh masyarakat itu masuk perangkap, tolong konfirmasikan ke aparat setempat dulu yang terdekat kayak polisian gitu kan, atau dari Koramil atau Datramil gitu, atau pokoknya lah pemerintahan gitu. Dan juga perangkat camat juga bisa Pak Nagari untuk mengamankan barang ini. Dan terus dilanjutkan di BKSDA-nya. Kami akan meluncur ke sini melihat yang kondisi seperti apa gitu kan satuannya. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Tentu dari penjelasan dari Pak Zulmi tadi dari BKSDA Sumatera Barat, tentu kita masyarakat tetap waspada, tapi tetap juga melakukan usaha-usaha ekonomi, misalnya ke ladang, ya tetap ke ladang, tapi tetap gunakan rambu-rambu yang disampaikan oleh Pak Zulmi tadi, masalah waktu, bila mungkin pakai topeng, agar untuk pengamanan karena karakter dari harimau tadi, dia akan mengejar mangsa, itu tidak berhadapan-hadapan, terutama manusia ya masnya, terutama manusia, dia akan merekam dari manusia itu dari belakang. Tapi kalau pakai topeng di belakang ini, otomatis dia akan ragu atau tidak mau untuk mengganggu manusianya. Bapak Ibu, demikian wawancara saya dengan Pak Zulmi dari BKSDA Sumbar. Semoga kita segera bisa menangkap dan mengamankan harimau yang berkeliaran di sekitar Kecamatan Lunang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.